Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Karina Septianer dengan NPM 241001034. Saya mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur dengan dosen pengampu Bapak Nur Alamsyah. Jadi pada video kali ini saya sudah membuat program sederhana dan saya akan menjelaskan apa saja fungsi dan fitur yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan. Jadi di sini merupakan syarat-syarat minimal yang harus terdapat pada program saya. Lanjut kita buka dev C++. Yang pertama saya mengimpor IOStream untuk standar penulisan input-output pada C++. Kemudian saya masih menggunakan using namespace std agar menyingkat penulisan count pada tiap baris kode. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi void dengan nama bio untuk menampilkan data diri saya. Kemudian kita lanjut, di sini ada fungsi utamanya dengan main. Saya memanggil bio tadi di dalam fungsi main untuk ditampilkan. Di dalam menu dalam main, di sini ada konstanta, ada 3 konstanta dengan tipe data integer. Yang pertama ada konstanta max data, yaitu ada 7, bukan ada 7 sih. Max data ini konstanta di sini sebagai wadah, dan dalam wadah itu ada maksimalnya 7. Kemudian ada energi min-nya 1 dan energi max-nya 5. Di sini ada variabel kondisi dan energi ini menggunakan array dalam menyimpan datanya, yaitu ada menggunakan max data, jadi masing-masingnya itu 7. Kemudian ada variabel jumlah hari yang diset menjadi 0, dan ada variabel pilihan dan ulang. Di sini ada 3 tipe data, yang pertama string, ada integer, dan ada juga char. Di sini saya menggunakan perulangan do while untuk membungkus menu utama, yaitu untuk membungkus program utamanya. Di sini ada menunya, di sini untuk menampilkan menu. Ada 3 pilihan menunya. Di sini untuk menginputkan pilihan mana, 1 input data kondisi, 2 tampilkan data, dan 3 keluar. Dan untuk menangani pilihan ini, kita menggunakan switch. Jadi di switch ini ada 3 case, karena ada 3 menu juga di sini. Masuk ke menu pertama, yaitu pilihan switch dengan pilihan, dan case-nya yang pertama yaitu untuk mengatasi input data kondisi harian. Tentu saja di sini kita akan menampilkan dulu teks masukkan jumlah hari yang akan disimpan di max data tadi. Dan di sini akan menginputkannya oleh user. Dan untuk jumlah hari ini ada kondisinya, di mana jika user itu menginputkan harinya itu lebih dari max data, yaitu 7 tadi, maka jumlah harinya itu akan kita tetapkan saja menjadi 7. Lanjut, di sini akan menampilkan energi apa yang seharusnya diinputkan oleh user. Di sini ada 5, maksudnya seperti yang ada di min max data tadi, minnya 1, maxnya 5. 1 di sini untuk menggambarkan kondisi sangat lelah, dan untuk angka 5 di sini menggambarkan kondisi yang sangat baik. Masuk ke perulangan untuk input jumlah hari dan energinya. Jadi di sini I-nya itu sama dengan 0. Jika I-nya masih kurang dari jumlah hari yang diinputkan user, maka akan terus bertambah ke angka seterusnya atau ke hari berikutnya sampai I di sini tidak kurang dari jumlah hari yang diinputkan. Misalnya I di sini sama dengan 0, jumlah hari di sini sama dengan 6, maka I di sini akan terus berulang sampai I-nya menjadi angka 6 dan artinya itu sama. Kemudian di sini untuk menampilkan hari keberapa, di sini akan muncul dari perulangan yang dari input yang dimasukkan user tadi dan menggunakan perulangan ini. Kenapa I di sini masih menggunakan I plus 1? Karena kan jumlah hari tadi menggunakan max data. Max data itu disimpan dalam bentuk array. Array itu
memiliki indeks yang dimulai dari angka 0. Sehingga kalau kita tetap mengikuti berdasarkan angka indeks yang ada di array, maka hari tidak mungkin ada hari 0. Sehingga 0 tadi ditambahkan menjadi 1, sehingga jadi hari ini bulan hari pertama. Kemudian di sini ada juga untuk menginputkan kondisi, disimpan juga ke array. Kemudian masih di dalam perulangan for tadi ada perulangan lagi, yaitu do while. Di sini untuk memvalidasi energi, sehingga berapapun hari yang diinputkan tadi, maka energi juga sama, energinya akan berulang sampai hari yang diinputkan tadi. Misalkan harinya ada 6, maka energinya juga ada 6. Jadi setiap hari itu akan menginputkan satu kondisi dan satu energi. Maksudnya satu energi di sini rentang energinya 1 sampai 5. Sini kita akan ada menampilkan teks. Di bagian sini untuk menginputkan energinya. Nah, ada di sini ada while-nya. Jadi untuk energi itu jika rentangnya antara energi min tadi kan 1 dan energi max-nya yaitu 5, maka di antara rentang itulah kondisi energi tadi bisa diinputkan antara 1 sampai 5. Terserah. Dan untuk 1 sampai 5 tadi sudah dijelaskan kondisinya seperti di sini. 1 itu untuk sangat lelah dan 5 untuk sangat baik. Break. Jadi untuk case yang pertama itu sudah selesai sampai di situ. Maksudnya untuk menu utama yang ditangani oleh case 1 sudah selesai karena udah ada break di sini. Selanjutnya kita akan menangani pilihan menu yang kedua, itu ada di case 2. Di sini untuk menampilkan hari, tapi menampilkan data dari yang diinputkan oleh user di menu atau pilihan yang pertama tadi. Nah, di sini ada kondisi jika jumlah harinya itu sama dengan 0, ini dicek sama programnya sama dengan 0 karena user belum menginputkan, maka akan ada teks atau tampilan atau peringatan yaitu belum ada data. Sehingga user harus menginputkan datanya dulu agar bisa masuk ke pilihan 2 atau menu 2 ini. Nah, di sini ada kondisi lainnya. Kondisi lainnya ini jika user telah menginputkan nilainya. Maka di sini ada i-nya sama dengan 0. Jika i-nya dari jumlah hari tadi, di sini ada perulangan kan. I-nya kurang dari jumlah hari, maka akan terus berulang. Perulangannya ini hari, kondisi, dan energinya. Jadi berapapun harinya, misalkan harinya adalah 2, maka 2 karena tadi kan array. Array itu dimulai dari 0, maka di array-nya itu sama dengan 1. Karena kita maunya tuh harinya 2, jadi di sini tambahkan plus 1 jadi 2. Maka akan terus berulang harinya hari pertama dengan kondisinya apa, energinya apa, dan terus bertambah sampai jumlah harinya ini terpenuhi. Selanjutnya di sini juga ada programnya itu untuk menampilkan nilai energi terendah. Jadi di sini ada program untuk menampilkan energi terendahnya. Energi terendah yaitu energi pada indeks 0, kemudian hari terendah ini diasumsikan di hari pertama. Di sini ada perulangan, J-nya sama dengan 1, dan jika selama J kurang dari jumlah hari, maka J akan terus bertambah atau berulang. Ada kondisi di mana energi dengan indeks J kurang dari energi terendah, yaitu hari pertama. Maka dia akan terus mencek. Kemudian di sini ada energi terendah, berarti itu sama dengan energi dengan indeks J. Dan hari terendah di sini, maka J tadi kita tambahkan 1. Karena J di sini indeks dari array yang dimana angkanya itu dimulai dari 0 tadi, maka tidak mencerminkan angka sesungguhnya yang kita inginkan. Misalkan dalam sebuah lemari itu ada indeks 0 sampai 4. Kemudian seharusnya kita menginginkan nilainya itu 2. Tapi di array itu nilainya itu sama dengan 1. Karena kan semua yang ada di array dimulai dari 0. Maka di sini jika sudah menemukan hasilnya, dan hasil energi terendahnya itu energi indeks J, maka indeks J tadi ditambahkan 1 untuk mendapatkan nilai realnya. Nah, di sini setelah melakukan perulangan tadi, akan ditampilkan apa energi terendahnya. Dan untuk case 3 itu berakhir di sini. Maaf, untuk case 2. Selanjutnya ini ada case 3. Tadi untuk pilihan keluar. Terus simpel saja jika kita memilih angka 3 tadi, maka akan menampilkan ucapan terima kasih dan mengembalikan nilai 0. Dan ini ada default-nya.
Jika user tidak menginputkan sesuai pilihan yang ada di sana, antara 1 sampai 3 tadi, atau misalkan 4, maka menu tadi tidak valid. Begitu. Selanjutnya, ini sama juga. Ada, kalau setelah kita menyelesaikan semua case tadi, misalkan kita telah menyelesaikan case 1 atau case 2, maka akan ada pilihan seperti ini, ada teks seperti ini, apakah kami ingin kembali ke menu, jika Y, nah di sini ada while-nya, jika Y atau Y besar, maka akan berulang terus-menerus sampai dia memilih N atau memilih case 3 tadi, yaitu keluar dan menunjukkan terima kasih dan mengembalikan nilai 0 juga. Jika dia memilih Y, maka akan terus berulang kembali. Begitu juga jika setelah selesai semuanya, akan mengembalikan nilai 0 juga. Ayo mari kita compile and run. Kita pilih menu yang pertama, 2 hari saja. Buruk. Berarti untuk buruk ini berarti tingginya 1, dan kondisi di hari kedua itu baik, maka dapat menemukannya jadi tingginya 3. Kami kembali ke menu, ya, Y, kembali ke menu lagi, pilih menu 2, menampilkan data. Sudah menampilkan data. Pertama, rata-rata energinya 2, kemudian hari rendah itu pada hari 1 dengan energinya 1. Apakah ingin kembali ke menu? Ya. Jadi kita pilih keluar. Ada ucapan terima kasih dan mengembalikan nilai dengan value 0. Sekian video penjelasan program yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.